Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-7. Dan tema belajarnya sama seperti minggu ke-5 dan ke-6, yaitu tentang kendaraan atau alat transportasi. Tetapi minggu ke-7 dan ke-8 ini yang akan kita bahas adalah alat transportasi udara atau kendaraan yang ada di udara. Anak-anak sudah siap menyimak, mendengarkan, menonton cerita yang akan Bu Guru sampaikan? Nah, anak-anak hebat yang sudah siap mendengarkan, melihat, dan menyimak cerita dari Bu Guru, kita lihat Bu Guru sudah banyak sekali memiliki gambar-gambar tentang alat transportasi yang ada di udara. Ada apa saja ya? Ya, betul. Ada pesawat, helikopter, jet, pesawat tempur, roket, balon udara. Nah, anak-anak, itu adalah semua macam-macam kendaraan yang ada di udara. Nah, kita akan mengetahui apa sih kendaraan di udara itu atau alat transportasi udara itu apa sih? Ayo kita simak lebih lanjut lagi. Nah, anak-anak hebat, setelah tahu macam-macam alat transportasi di udara, kita akan mengenal lebih jauh apa sih kendaraan udara itu atau alat transportasi di udara itu. Baik, alat transportasi di udara alat yang dipergunakan untuk bepergian ke tempat yang jaraknya jauh. Misalkan dari pulau ke pulau, seperti dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sumatera, atau dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi dan sebagainya. Atau bisa juga dari negara ke negara, misalkan dari Indonesia ke negara-negara yang lain, atau bahkan dari benua ke benua. Nah, dengan bepergian menggunakan alat transportasi udara, maka kita bisa menjangkau tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Anak-anak tahu, dulu sebelum pesawat diciptakan oleh manusia juga bisa loh bepergian dengan menggunakan jalur udara. Caranya dengan menggunakan alat transportasi udara, yaitu balon udara. Balon udara sudah diciptakan sejak tahun 1700-an dan menjadi alat transportasi udara pada waktu itu. Anak-anak, dengan menggunakan alat transportasi di udara, ternyata ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu kelebihannya diantaranya dapat menghemat waktu perjalanan, kemudian dapat mencapai tempat tujuan yang jauh dalam waktu yang singkat, yang harusnya beberapa hari dengan kendaraan udara atau alat transportasi udara, waktu yang diperlukan sebentar saja. Kemudian alat transportasi udara juga dapat dipergunakan untuk mengirimkan barang atau surat-surat penting yang harus segera sampai di tempat tujuan. Nah, apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu yaitu dengan menggunakan alat transportasi udara, kita harus mengeluarkan dana yang cenderung lebih mahal ketimbang menggunakan alat transportasi air atau darat. Atau kita harus mengeluarkan uang yang relatif lebih mahal. Kemudian perjalanan dengan menggunakan alat transportasi udara tergantung dengan kondisi cuaca atau alam, seperti misalkan cuacanya buruk, hujannya lebat, ada badai angin, dan lain-lain. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk perawatan alat transportasi udara umumnya sangat mahal ketimbang alat-alat transportasi darat ataupun air. Lalu alat transportasi udara juga
dibutuhkan sebuah landasan yang lebih besar dibandingkan dengan alat transportasi di laut dan di darat. Anak-anak, siapa yang pernah naik pesawat? Ya, mungkin hampir semua anak-anak pernah naik pesawat ketika akan berlibur ke rumah kakek dan nenek yang berbeda pulau dengan tempat tinggalnya anak-anak. Ya, dengan menggunakan pesawat kita bisa menikmati pemandangan dari atas. Ya, kita bisa melihat kota-kota yang kelihatan kecil, kemudian pegunungan, gedung-gedung tinggi, dan kita juga bisa menikmati pemandangan yang ada di langit, yaitu awan-awan yang bergerombol seperti es krim. Kadang-kadang juga awan tersebut berbentuk seperti binatang. Nah, anak-anak tahu tempat berhentinya atau berkumpulnya pesawat? Ya, tempat berhenti dan berkumpulnya pesawat biasanya dinamakan bandar udara atau disingkat menjadi bandara. Dan ketika anak-anak atau kita semua akan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, kita juga harus menuju ke bandara. Di bandara itu kita harus melakukan check-in. Di check-in itu kita diperiksa tiketnya, surat-suratnya. Lalu setelah itu kita masuk ke ruang tunggu sebelum kita masuk ke pesawat. Anak-anak, kira-kira tahu tidak ya siapa yang mengemudikan pesawat itu? Ya, betul, yang mengemudikan pesawat bukan supir, tetapi namanya pilot. Dan pilot itu juga biasanya ditemani oleh kopilot. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu ya tentang alat transportasi di udara. Tetapi tadi ada yang lupa. Bahan bakar yang digunakan pesawat. Ya, bahan bakar yang digunakan oleh pesawat adalah namanya aftur atau afgas. Tidak sama dengan kendaraan yang ada di darat ataupun di air. Nah, anak-anak hebat, setelah anak-anak menyimak, melihat, menonton, mendengarkan cerita yang Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan pengetahuan, wawasannya anak-anak semakin bertambah dan anak-anak semakin pintar. Baik, anak-anak hebat, untuk kegiatan pembelajaran dengan tema kendaraan yang ada di udara, Bu Guru akan tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan Bu Guru selalu berpesan kepada anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun yang kuat supaya kita bisa menjaga tubuh kita dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Anak-anak hebat, Bu Guru akan tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.